Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang limit fungsi ya. Perlu diingat bahwa sebelum UTS kemarin kita sudah mempelajari tentang fungsi ya. Dan sekarang kita lanjutkan tentang limit fungsi. Dan apa saja sih yang akan kita pelajari pada bab limit fungsi ini? Yang pertama ada definisi limit, kemudian limit kiri, definisi limit kiri dan limit kanan. Selanjutnya ada teorema limit dan yang terakhir tentang kekontinuan. Oke. Kita akan melihat modul. Nah, di sana ada ilustrasi mengenai fungsi ya, namun ada beberapa literasi yang mengatakan limit itu bisa dikaitkan dengan kejadian di kehidupan sehari-hari. Misalkan dalam kalimat ya, bola itu nyaris masuk gawang. Nah, di situ ada kata-kata nyaris ya. Di beberapa referensi ada yang mengaitkan itu dengan limit ya. Nyaris itu kan hampir masuk ke gawang, tetapi dia belum sampai. Nah, mungkin itu bisa sedikit membantu kalian untuk memahami limit ya. Dan di sini akan saya jelaskan mengenai limit dalam matematikanya ya. Kita diberikan suatu fungsi fx sama dengan x kuadrat min 1 per x min 1. Nah, seandainya nilai x pada fungsi ini kita uji coba ya satu per satu. Nah, kita bentuk tabel seperti ini. Pada saat kita substitusi x sama dengan minus 1, maka nilai fx-nya itu 0 ya. Selanjutnya kalau kita substitusi x-nya sama dengan 0, di sini berarti ininya 0 kuadrat min 1 per 0 min 1 ya. Ternyata nanti dihitung hasilnya 1 dan begitu seterusnya ini ya. Nah, pada saat kita substitusi nilai x 0,8 dan 0,9, kita peroleh nilai fx-nya itu sekitar 1,8 dan 1,9. Dan selanjutnya kita cek atau tes dengan nilai x 1,1, ketemu nilai fx-nya itu 2,1. Dan pada saat kita mencoba nilai x 1,2, maka hasil fx-nya itu 2,2. Ya. Kita bisa perhatikan, nah bagaimana pada saat kita substitusi x-nya sama dengan 1. Kenapa tanda tanya? Nah, ini sudah gimana jawabannya? Seharusnya kalian sudah tahu ya, karena kita sudah mempelajari bilangan rasional kemarin ya. Kalau bilangan rasional itu penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Dan nilai 1 ini, x sama dengan 1 ini pembuat nolnya. Jadinya dia tidak boleh diinput, karena tidak akan tidak memenuhi definisi ya. Nah, sekarang kita perhatikan bahwa fungsi fx ini tidak terdefinisi pada x sama dengan 1 berarti ya. Nah, tetapi pada saat kita mensubstitusi nilai x itu mendekati 1, contohnya ini 0,8 dan 0,9 ya. Ini kan berada di sekitaran kirinya 1 ya, mendekati 1. 1,1 ini dan 1,2 ini kalau kita gambar juga menggunakan garis bilangan ya, seperti bilangan real yang sudah saya jelaskan itu, ini mendekati 1 kan, dekat dengan 1 gitu ya. Pada saat kita mensubstitusi suatu nilai x yang mendekati 1 ya, maka nilai fx-nya itu ternyata ini mendekati berapa nih? 1,8. Ternyata mendekati 2. Nah, itulah
ya, definisi. Dari situ kita bisa mendefinisikan limit dan bisa kita lambangkan seperti ini, yaitu limit x kuadrat min 1 per x min 1 untuk x mendekati 1 ya, sama dengan 2. Ini kita jawab bisa dengan menggunakan pemfaktoran ya. Nah, misalkan kita memfaktorkan, membilangnya x kuadrat min 1 ini kan faktornya adalah x min 1 dikali x plus 1. Nah, ini kita bisa menghilangkan faktor-faktor yang pembilang dan penyebut sehingga ketemulah limit x min 1 untuk x plus 1 ini, limit x plus 1 untuk x yang mendekati 1 ini hasilnya 2 ya. Kita pada akhirnya akan mensubstitusi nilai limitnya itu. Nah, ini ada beberapa, ini definisi secara matematisnya ya. Jika limit fx untuk x yang mendekati c sama dengan L, maka kita dapat menyatakan jika x dekat tetapi berlainan dari c, maka fx-nya itu juga dekat ke L. Itulah limit ya. Dia dekat tapi belum sampai ke titik itu, hanya seperti menghampiri ya. Gitu. Nah, ini ada beberapa contoh. Carilah limit 4x min 5 untuk x yang mendekati 3. Nah, kalau soalnya seperti ini ya, ini mudah. Cara menyelesaikan limit itu yang pertama adalah dengan teknik substitusi ya. Ketemu hasilnya ya, kita tinggal substitusi saja nilai x sama dengan 3 ini, sehingga 4x min 5 sama dengan 4 kali 3 min 5 ya, diperoleh nilainya 7. Oke. Selanjutnya ada contoh yang kedua nih. Carilah limit x kuadrat min x min 6 per x min 3 untuk x yang mendekati 3 ya. Nah, ini kalau kita mau substitusi langsung nilai 3, kita peroleh berapa? Ini ada nanti penyebutnya jadi 0 ya. Karena 3 min 3. Nah, coba kita tulis dulu. Ini sama dengan berapa kalau kita langsung substitusi ya. Berarti cara pertama kita substitusi dulu, tetapi kalau kita peroleh hasilnya menjadi ini 3 kuadrat min 3 min 6 per 3 ya min 3. Ini kan hasilnya berapa? 0 per 0 ya. Nah, ini bukan nilai limit sebenarnya. Jadi kalau kita tes substitusi hasilnya seperti ini, atau nanti penyebutnya itu 0 ya, itu bukan nilai sebenarnya. Berarti kita harus menggunakan cara lain ya. Ini mungkin sudah kalian ketahui di sekolah menengah dulu. Ada teknik substitusi ya, ada teknik yang satu lagi yaitu pemfaktoran. Nah, ini adalah teknik pemfaktoran yang ini. Kita cari faktor dari penyebutnya. Faktor dari x kuadrat min x min 6 ini adalah x min 3 dikali x plus 2 ya. Nah, ada faktor pembilang dan penyebut yang sama, itu bisa kita saling bagi. Nah, ketemulah limitnya itu sisanya adalah tinggal x plus 2 ya. Nah, pada akhirnya setelah kita ketemu faktor itu, kita harus substitusi lagi deh ya, substitusi sehingga 3 plus 2 hasilnya 5. Oke. Saya harap ini mudah ya. Dan kita lanjutkan lagi. Ini ada beberapa contoh
di modul yang kalian bisa gunakan. Yang ingat, pertama ada tekniknya itu ada substitusi ya, tinggal mensubstitusi nilai X. Tapi kalau kalian bertemu dengan kasus kalau dia fungsi pecahan dan penyebutnya jadi 0, kalau disubstitusi maka kalian harus gunakan teknik pemfaktoran ya, faktorisasi. Selanjutnya kalau yang satu lagi apa tuh? Dengan cara merasionalkan ya. Merasionalkan itu dengan mengalihkan dengan akar sekawan kalau ketemu dengan bentuk yang ada akar-akarnya ya. Contohnya mungkin nomor 3 tuh boleh. Bisa ya, apa faktor juga boleh deh tuh. Jelas kalian coba? Selanjutnya ada definisi limit kiri dan limit kanan ya. Jika limit fx x mendekati c plus, ini plus ada pangkat plus, itu artinya limit kanan ya. Secara mudahnya seperti itu. Kalian bisa baca sendiri definisinya ini. Jika x dekat tetapi pada sebelah kanan c, maka fx itu dekat ke L. Jika limit fx untuk x mendekati c pangkat minus sama dengan L, itu maka dapat dinyatakan jika x dekat tetapi sebelah kiri, maka fx dekat ke L. Secara mudahnya aja, yang ada pangkat positifnya ini limit kanan, yang pangkat negatifnya limit kiri. Apa sih bedanya ya? Nah, nanti suatu fungsi itu punya limit jika dan hanya jika nilai limit kiri sama dengan limit kanan. Nah, langsung aja ke contoh soal ya. Nah, ini ada grafik. Ini bisa dilihat. Kalau dari grafiknya ini, nilai limitnya ini di sini ya. Nah, dari sebelah kiri ini fungsinya ini. Kalau dari sebelah kanan, fungsinya adalah 3 min X. Tentukan limitnya gitu ya. Kalau dari grafiknya itu, limit kirinya mendekati berapa nih? Nih, kalau dari gambarnya udah kelihatan. Dari sebelah kiri, ini kiri dia mendekati apa sih hasilnya? 1. Kalau dari sebelah kanan didekati ternyata hasilnya 2. Kalau dari grafik ya. Ini artinya limit kirinya tidak sama dengan limit kanan. Kalau limit kiri tidak sama dengan limit kanan, maka suatu fungsi itu tidak ada limit, tidak punya limit. Nah, ini juga bisa kalian lihat di contoh ini. Kalau dari gambar ini ya, limit kiri, lihat soalnya ya. Kita lihat soal yang A itu, cari limit for the function f, find the indicated limit or function value or state that it apa nih? Does not, ini salah ketik ya, does not exist. Nah, ini. Yang pertama kita cari yang pada titik contoh A-nya, limit apakah ada limit pada min 3 gitu ya. Limit kirinya pada min 3 ini kalau dari gambarnya ada. Dari sebelah kiri ya, ini min 3 ya, X sama dengan min 3 ini. Fungsi dari sebelah kiri mendekati ini 2. Fungsi dari sebelah kanan mendekati min 3, ternyata kedua juga, berarti limitnya ada. Kalau di negatif 1 ada nggak limitnya? Dari sebelah kiri didekati hasilnya ini. Dari sebelah kanan
juga ketemu di tempat yang sama ya, walaupun dia bolong gini. Artinya limit kirinya anggap aja ini berapa ya, 2,5 ya, sama ya, 2,5 sama-sama dengan. Nah yang tidak ada itu contohnya ini, dia kayak berpisah. Apakah ada limit fungsi untuk x sama x pada x1 ya, x mendekati 1? Oke, kita sekarang kita dekati x ini dari sebelah kiri ya. Kita dekati mentok di 2. Selanjutnya fungsi ini mendekati 1 dari sebelah kanan, berhenti di 1. Artinya limit kirinya ini sama dengan 2, limit kanannya ini sama dengan 1. Berarti nilai limitnya tidak ada. Oke, seperti itu ya. Nanti kalian coba kerjakan soal-soalnya ya tentang limit kiri dan limit kanan. Oke, jika ada pertanyaan silakan ajukan di si akad. Oke, boleh kalian tanyakan di situ ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan di part kedua.